arsip atau archive. Kira-kira apa sih yang muncul di benak kalian waktu pertama kali dengar arsip atau archive? Mungkin kalau Gen Z sekarang ya, termasuk aku, bakal langsung kebayang archive postingan Instagram atau misalnya archive chat WhatsApp gitu kan. Nah, atau mungkin sebagian juga langsung ngebayangin buku-buku atau dokumen-dokumen yang udah lawas, disimpan di lemari, bertumpuk, terus udah berdebu, kayak di film Erin Brockovich waktu dia lagi mau nyari dokumen-dokumen untuk menyelesaikan kasusnya. Atau langsung kebayang tumpukan box-box yang ada di suatu ruangan yang isinya barang-barang misterius kayak di film Indiana Jones. Sebenarnya, apa sih arsip itu? Itu tuh mempelajari apa di bidang apa? Dan apakah buku dan dokumen melulu yang dipelajari? Oke, fun fact sebentar ya guys. Jadi arsip ini udah diatur oleh undang-undang loh. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip itu adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi arsip itu nggak cuma melulu ngurusin buku atau dokumen, tapi ngurus banyak media lainnya seperti foto, video, karya-karya seni, film, musik, sampai benda-benda bersejarah itu tuh termasuk arsip. Nah, arsip ini bisa ditempatkan di lembaga arsip tentu saja, lalu bisa di perpustakaan, bisa juga di museum, bisa di perusahaan, bisa juga di lembaga pemerintahan, bahkan organisasi-organisasi pada umumnya. Nah, meskipun arsip ini tuh sebenarnya sifatnya terbuka dan boleh diakses oleh masyarakat umum, pastinya ada seorang ahli di balik semua ini yang mengatur dan mengelola segala arsip kan guys. Nah, ahli ini disebut juga dengan seorang arsiparis. Arsiparis menurut KBBI adalah seorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan, yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun pelatihan kearsipan. Selain mengelola arsip dinamis dan arsip statis, seorang arsiparis juga bertugas untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang ada di lembaga tersebut, dan juga menjaganya agar tetap terpreservasi dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut ya guys dengan kenalan sama beberapa tokoh-tokoh arsiparis di dunia dan juga Indonesia. Pertama di dunia dulu. Salah satu arsiparis legendaris dan ternama yaitu J. Franklin Jameson. Nah, beliau ini merupakan seorang sejarawan Amerika Serikat, autor, editor jurnal, dan juga arsiparis. Jameson meraih PhD-nya di Johns Hopkins University tahun 1882. Lalu, Jameson juga sempat mengajar sejarah di beberapa universitas di Amerika, seperti Brown University dan juga Johns Hopkins University. Nah, pada tahun 1884, Jameson menjadi salah satu anggota penemu dari American Historical Association atau AHA. Nah, beliau ini sempat juga menjadi managing editor di American Historical Review dari tahun 1895 sampai dengan 1928. Nah, kita lanjut ke tahun 1905 di mana Jameson pindah ke Washington DC untuk melakukan tenure di Carnegie Institution of Washington. Selama melakukan tenure ini, Jameson itu survei ke berbagai universitas dan juga lembaga arsip di Eropa. Dari pengalaman inilah Jameson tuh menyadari betapa buruknya pengelolaan arsip, dokumen, dan juga catatan bersejarah. Nah, hal ini tuh membuat Jameson mulai mengadvokasikan pembuatan American National Archives. Selama 30 tahun lebih, Jameson ini tuh tidak henti melobi Presiden Amerika pada masa itu, yaitu Roosevelt, dan juga Kongres Amerika untuk mendirikan tempat penyimpanan nasional untuk melestarikan dokumen sejarah dan juga arsip Amerika. Pada tahun 1926, Kongres akhirnya mengesahkan undang-undang untuk membuat gedung arsip. Konstruksi ini baru dimulai pada tahun 1931, dan Kongres baru membentuk National Archives sebagai sebuah badan pada tahun 1934. Nah, Jameson terus menjadi advokat untuk National Archives sampai kematiannya pada tahun 1937. Hanya beberapa tahun setelah badan tersebut didirikan, Jameson tidak pernah bisa menyaksikan realisasi penuh dari pekerjaan hidupnya. Tapi nggak perlu bersedih berlama-lama ya guys, karena meskipun begitu, National Archives ini masih berjalan sampai sekarang dan sampai detik ini. Dan ini merupakan gagasan dan penemuan nyata oleh the legend himself, Jameson. National Archives and Record Administration atau NARA adalah tempat penyimpanan arsip nasional Amerika.
Semua dokumen, arsip, dan catatan bersejarah, khususnya milik Amerika, disimpan di sini oleh pemerintahan mereka, dan semuanya ini boleh digunakan untuk masyarakat umum. Fungsi dari Nara ini adalah sebagai tempat pengumpulan fakta, data, dan bukti langsung dari surat, laporan, catatan, memo, foto, dan sumber lainnya mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Amerika. Dan semua ini tuh dipreservasi untuk kegunaan penelitian atau yang lainnya. Oke guys, setelah mempelajari tokoh arsiparis di dunia yaitu Pak Jameson dan juga hasilnya yaitu National Archives di Amerika, kita bergeser dulu nih ke negara kita sendiri yaitu Indonesia. Di Indonesia sendiri, tokoh ternama yang berkontribusi banyak di dunia kearsipan ini yaitu Profesor Sulistyo Basuki. Untuk para mahasiswa dan alumni jurusan ilmu perpustakaan maupun ilmu kearsipan pasti udah nggak asing kan denger nama Pak Sulistyo Basuki ini. Sebenarnya guys, technically Pak Sulis ini tuh bukan seorang arsiparis, tetapi beliau tuh berkontribusi banyak di dunia kearsipan. Nah, kita akan bahas itu nanti dengan lebih lanjut. Sekarang kita kenalan dulu nih sama Pak Sulis dan juga background-nya. Pak Sulis ini adalah seorang guru besar di bidang ilmu perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia. Pak Sulis selain merupakan seorang pengajar, juga merupakan penulis yang aktif. Buku-buku terbitan beliau telah menjadi pegangan dasar bagi semua mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan dan informasi di universitas seluruh Indonesia. Nah, saya juga tentu saja punya buku karangan Pak Sulis. Fun fact sebentar, Pak Sulis ini tuh merupakan putra Indonesia pertama yang meraih gelar doktor dalam bidang Information and Library Science dan juga gelar profesor dalam bidang ilmu perpustakaan sejak tahun 1995. Nah, gelar ini tuh didapatkan dari Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Kita balik lagi ke kontribusi Pak Sulis di dalam dunia kearsipan. Beliau merupakan penulis akan banyak buku tentang ilmu kearsipan. Contohnya yang pertama yaitu buku Pengantar Kearsipan Sendiri yang diterbitkan pada tahun 2001, lalu buku Etika Profesi Kearsipan yang diterbitkan pada tahun 2007, dan juga buku tentang Manajemen Arsip Dinamis yang diterbitkan pada tahun 2003. Sampai sekarang, buku-buku maupun tulisan ilmiah karya Pak Sulis masih sering menjadi rujukan oleh arsiparis muda atau mahasiswa yang sedang belajar tentang ilmu kearsipan. Manfaat dari buku-buku karya Pak Sulis ini tentu saja untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia kearsipan, terus juga untuk mempelajari dasar-dasar dan konsep kearsipan, dan juga dasar-dasar dalam menjadi arsiparis. Selain itu, karya Pak Sulis tentu akan menjadi sumber informasi yang abadi dan berguna untuk kontribusi positif mulai dari masa sekarang sampai masa depan nanti. Oke, tadi kita udah belajar tentang Jameson, National Archives, Pak Sulistyo Basuki, dan juga buku-bukunya tentang kearsipan. Kita lanjut ke topik berikutnya. Kenapa sih sebenarnya arsip ini tuh penting? Dan kenapa perkembangan arsip ini tuh penting bagi generasi muda selanjutnya? Nah, arsip ini menjadi bagian penting dalam perkembangan dunia karena mencatat momentum-momentum serta data bagi keberlangsungan kegiatan selanjutnya. Pengadaan arsip ini sendiri menjadi sangat penting sehingga manusia nanti dapat mempelajari sejarah yang sudah tercatat. Arsip seperti benda-benda bersejarah, seni, dokumen, dokumentasi sejarah dahulu kala tuh juga dapat menjadi sarana edukasi untuk generasi muda mendatang nantinya. Perkembangan arsip ini sekarang ditandai dengan dilakukannya digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip itu sebenarnya apa sih? Nah, digitalisasi arsip ini merupakan proses pengubahan media tercetak ataupun tidak tercetak menjadi media digital. Kenapa digitalisasi arsip ini harus dilakukan? Karena kan sekarang internet itu udah bukan merupakan kebutuhan tersier, melainkan semua akses informasi bisa dilakukan dari internet sekarang, guys. Nah, digitalisasi arsip sendiri ini digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, dan juga untuk pelestarian bahan arsip atau dokumen itu sendiri. Selain untuk perkembangan tadi, generasi muda ke depannya itu juga perlu memiliki pemahaman dasar akan pentingnya arsip. Pemahaman ini tuh dapat dimulai dari belajar tentang contoh arsip yang paling sederhana dan pasti kalian semua punya di rumah. Seperti akta kelahiran,
kartu keluarga, ijazah sekolah, rapot. Nah, hal-hal ini tuh harus kita simpan dan jaga dengan baik sebagai bukti penting proses kehidupan kita di dunia. Dan juga ketika arsip-arsip ini dibutuhkan dapat dimanfaatkan sebagaimana baiknya. Lantas, kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih sebenarnya pentingnya dunia arsiparis ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan? Nah, arsiparis itu tuh sangat berperan penting dalam ilmu pengetahuan, karena arsiparis itu dapat membantu ilmuwan, sejarawan, atau peneliti lainnya dalam menyediakan bahan untuk penelitian saat ini maupun masa depan. Dengan mengumpulkan, melestarikan, dan juga membuat katalog bukti fisik dan digital. Melalui keahlian dan juga tenaga kerja seorang arsiparis, dokumen yang diarsipkan dapat membuktikan bahwa tindakan di masa lalu memang pernah terjadi, dan hal ini dapat menjadi sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada era 4.0 ini tentu saja perkembangan ilmu pengetahuan ini juga sudah sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Arsiparis sekarang harus siap membekali diri dengan pemahaman dalam bidang pengolahan dan pengelolaan big data, lalu juga IoT atau Internet of Things, dan digitalisasi perekaman dokumen, dokumentasi, arsip, dan lainnya. Oke, selesai sudah pembahasan kita hari ini tentang arsip, arsiparis, dan tokoh-tokohnya. Lalu kenapa arsip itu penting untuk generasi mendatang dan juga kenapa arsiparis itu penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. See you in the next video. Bye. Thank you.